Kita juga bergantung pada yang lain, apalagi kayak kemarin kan bilang ada bantuan ini, tapi di sana tidak sampai 1 tahun yang kita tahu terjadi tsunami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Mangge. Kembali lagi di edisi Babinsa kali ini, Babincang Santuy bersama saya Mangge Halido, Mangge yang tergila, Mangge yang terkece, Tabe. Oke sahabat Mangge semua, alhamdulillah malam ini Babinsa atau bincang-bincang santuy malam ini saya sudah ditemani ini salah satu pengusaha muda lah yang ada di Kota Palu yang mau saya ajak bincang-bincang malam ini. Mungkin kita akan langsung kenalkan saja. Assalamualaikum. Toka. Mungkin boleh perkenalkan nama ke teman-teman semua. Nama saya Uki. Ya. Sekarang saya ini lagi berwirausaha di bidang kuliner. Di bidang kuliner ya contohnya seperti jajanan kaki lima lah, kaki lima seperti yang ada di belakang ini. Nah, yang kurang lebih seperti itulah. Ya, oke sahabat Mangge, jadi malam ini pas kebetulan kita berada di outlet dari Bang Uki tadi ya. Ini Tuaka Uki di ini dia Goodly Street. Nah mungkin kita akan mengupas bagaimana tentang kehidupannya Tuaka Uki ini sehingga bisa ambil kesimpulan untuk melakukan usaha ini atau menjalani usaha seperti ini. Bang Uki, mungkin awal mula yang saya mau tanyakan dulu, bagaimana sih awal mula sampai kepikiran untuk membuka usaha seperti ini? Karena saya sempat dengar memang kehidupannya Komi Toka yang ya itulah, mungkin Komi bisa jelaskan ke teman-teman Mangge ini. Ya kalau berbicara awal mulanya, saya mulai usaha ini sudah lama ya, dari 2012 kalau tidak salah. Dari 2012 terus usaha saya pertama itu jualan ST di kampus Untat. Oh ST ya? ST. Dari ST itu mulai mengikuti ini juga, mengikuti perkembangan juga. Kemudian ada jualan milkshake, ada lalu juga pernah ini buka kafe sisa. Oh sisa. Kafe ya, sisa. Nah itu pernah dibuka di Talise, Jalan Cudmutia. Nah cuma setelah itu sempat terhambat karena ini orang tua minta untuk lanjutkan kuliah dulu. Setelah kuliahnya selesai baru dibebaskan kembali untuk terjun ke kuliner ulang. Nah, saya mulanya itu setelah diizinkan untuk berwirausaha kembali, saya yang mulai saya buka itu minuman kayak mocktail. Mocktail ya itu juga lalu di gerobak-gerobak, di gerobak-gerobak ukuran 1 meter lebih lah, 1 meter lebih ukurannya itu. Nah, dari situ kumpul uang sampai 2-3 tahun baru bangun kafe di Taman Ria. Oh iya. Nah, bangun kafe Taman Ria dan di sana lalu basicnya itu sudah lumayan besar, sudah seperti coffee shop. Dia bentuknya sudah lumayan besar itu. Nah, jadi tapi di sana tidak sampai 1 tahun yang kita tahu terjadi tsunami. Betul. Tsunami. Jadi sudah tsunami. Setelah terjadi tsunami itu betul-betul situ ini sudah tidak ada pegangan lagi, jadi saya putar otak untuk cari cara untuk cari modal kembali dengan cara ini. Waktu pertama masuk relawan dari luar negeri, saya mendaftarkan diri untuk jadi driver mereka. Dari situlah saya kumpulkan modal kembali untuk bikin gerobak kecil lagi. Mungkin sebelum melanjut Tuaka Uki, ini Tuaka, saya menarik di penyampaian awal tadi yang katanya Komiu itu menjual ST itu tadi ya. Nah ini mohon maaf Tuaka, nah memang basicnya orang tua itu memang sudah memang seorang wirausaha atau pegawai kantoran. Oh pegawai kantoran ya? Pegawai kantoran. Kalau bapak itu pegawai kantoran, kalau ibu yang wirausaha. Oh ibu wirausaha. Nah mohon maaf, Toka, kalau aslinya Komiu asli sini atau? Saya sebenarnya kalau untuk suku Bugis, tapi saya
tinggal di sini dari SD. Oh SD ya? Iya, Itu tahun berapa SD. itu ya? Sudah lama sekali. Oh sudah lama sekali ya. Sudah lama sekali. Ya sahabat Mangga memang kebetulan. Nah di sini kebetulan di tempat Tuaka Oki ini di outlet Goodly Street ini memang pas berada di pusat jajanan yang ada di Kota Palu, tepatnya di depan Masjid Agung ya. Jadi memang ini masih ada sedikit keramaian di sini. Inilah pusat jajanan, boleh dibilang pusat jajanan yang top lah Iya. di Kota Palu ya. Nah, Toka kita lanjut. Nah, setelah tadi itu buka di Taman Ria tadi ya. Iya. Aha, Iya. di Taman Ria. Nah, sempat menjadi driver relawan ya, relawan tadi itu. Nah, ketika sudah menjadi driver, di situ sudah ada kepikiran, saya tetap mau buka usaha ini, Iya, seperti itu ya. Betul. Karena waktu kejadian itu sekitar 1 bulanan kan Palu sudah bangkit kembali. Sudah ada jajanan pinggir jalan, ada jajanan di wali kota juga. Iya. Pokoknya sekitar Palu pasti kita dapatkan jajanan kaki lima seperti ini. Mulai dari situ saya mungkin bilang ini kayaknya kesempatan kembali untuk bangkit lagi kan. Nah, kebetulan saya juga terini dari slogan Kota Palu ini, Palu bangkit, Palu bisa. Palu bangkit. Ya itu maksudnya. Iya. Nah, itu. Berarti ini termasuk salah satu inspirasi ya. Iya, itu. Akhirnya membuka kembali usaha seperti ini. Iya, betul Bang. Karena kalau kita juga bergantung pada yang lain, apalagi kayak kemarin kan bilang ada bantuan ini kan. Betul. Nah, jadi saya inisiatif kemarin dari gaji yang diberikan ke ini relawan itu pada saat saya jadi driver, saya manfaatkan untuk bangun gerobak dari kecil-kecil lagi. Nah, alhamdulillah gerobak-gerobak yang sebelumnya sudah ada di cabang di alamat lain. Berarti memang Toka boleh dibilang sudah banyaklah jenis usaha yang dilakoni ya. Iya. Tadi kan sempat kami bilang itu sisa ya. Iya. Nah itu kenapa Nah, sampai laundry juga. Oh laundry sempat Iya, juga ya? nah, laundry juga. Oh ya, jadi sisa itu kenapa sampai tidak lanjut, karena ada kendala apa itu? Biar sampai Kalau itu soal sisa itu kan ini perkembangan zaman. Yang sekarang kita tahu ini seperti apa yang rokok isap itu? Vapor ya, vapor. Vapor. Jadi pada saat ada itu kayaknya sisa itu tidak diminati lagi. Nah, makanya sebelum saya hanya habis di situ bayar kontrak saya langsung banting setir untuk lihat yang ini yang lagi naik daun sekarang. Ya, artinya yang top lah. Iya, betul. Mengikuti memang perkembangan zaman ya, seperti itu. Nah tadi di awal bilang sempat usaha minuman shake itu, milkshake ya, Iya, milkshake. Tapi itu mungkin dari segi pandangan kami, kayaknya apakah memang kurang laku atau itu menjadi banyak saingan sehingga akhirnya ini kan Goodly Street, nanti mungkin saya akan tanya ini Goodly Street ini varian menunya apa, kita akan tanya. Nah, akhirnya kenapa berubah untuk usaha lain lagi kayak milkshake itu kan, itu tidak bertahan lama kayaknya. Iya Bang, jadi begini, kalau di Kota Palu kan ini kita tahu sendiri sepertinya terlalu banyak mengikuti karena jadi usaha ini yang ada buka ini juga. Tapi ya dari kita sendiri, karena saya ini yang saya lihat sekarang milkshake sudah berjamur ya, sudah ada milkshake ini. Nah, makanya saya bikin milkshake itu yang orang tidak jual. Nah, misalnya kayak milkshake-nya Thai tea, ada Thai tea cheese, ada Thai tea boba, ada Thai tea brown sugar. Oh beda dari yang lain. Yang biasa orang bilang hanya Thai tea original, Thai tea to. Nah itu aja. Terus saya juga sekarang yang kita ketahui sendiri seperti kopi ini kan bukan hanya di Palu ya, di Indonesia ini sudah menjamur juga. Nah, makanya beberapa bulan kemarin saya langsung masukkan menu lagi tentang kopi. Ya. Oke, jadi sahabat Mangga memang apa yang dijelaskan oleh Tuaka Uki tadi ya, memang ini kita sudah bisa tahu bahwa sekarang di outlet dari Tuaka Uki ini varian menunya itu tetap kaitannya dengan kopi ya. Iya. Kopi. Untuk ini ada berapa macam rasa nih? Banyak yang Banyak. dijual di sini. Iya, banyak. Milkshake saja rasanya itu ada 16. Oh, di sini ya? 16. Kalau mocktail lagi mau hampir 20 lebih. Ini semua ada di sini. Ada semua dari mocktail, milkshake sama kopi. Untuk yang 3 menu ini tadi yang lebih laku yang mana ya? Yang laku sekarang ini kopi yang sekarang laku ya? ini. Iya, kemarin itu bulan-bulan kemarin mocktail yang paling laku. Sekarang pas viral-viralnya kopi kita banting setir, alhamdulillah mengikuti zaman juga. Lebih laku lagi daripada yang kemarin.
Atau kalau untuk penamaan ini sendiri, Goodly Street, apakah ada hubungannya dengan menu-menu yang disajikan di sini? Iya. Atau memang ini sudah asal spontan? Atau memang ada anunya, ada maknanya dari Oh, Goodly. Lalu waktu di Taman Rian namanya hanya Goodly. Goodly. Nah, hanya Goodly. Goodly ini apa? Artinya baik untuk semua. Oh, seperti itu. Baik, jadi Goodly ini baik untuk semua, tidak dari kalangan atas saja atau kalangan bawah, tapi baik untuk semua. Semua ya? Jadi Semua pas masyarakat lah. ya betul. Jadi pas pindah di sini, streetnya ini hanya tambahan karena kita kan bukannya di jalanan. Oh, iya. Street itu bahasa Inggris. Iya, Kalau jalan. kita jalan. Betul. Jadi namanya Goodly Street. Iya, betul. Maaf, saya ini agak kalau orang kayak bilang tolar sedikit yang kayak begitu. Oh, berarti memang nama ini memang tetap ada kaitannya dengan menu yang disajikan Iya, ya, Bang. seperti itu. Harganya juga harga jalanan. Nah, terus untuk usaha ini sejak kapan dibuka ini? Yang mana Bang? Yang ini di sini? Ya ini. Yang di di outlet. yang di outlet ini setelah gempa. Setelah gempa berarti kurang lebih 2 tahun kemarin. Ya? 2 bulanan habis gempa baru saya buka di sini. Oh. Nah, Nah, waktu itu memang langsung kepikiran untuk buka di sini atau ada alternatif tempat lain kemarin? waktu belum terjadi gempa, memang di sini ada outlet juga. Nah, waktu ada kafe di sana, di sini ada outlet juga, tapi belum sebesar ini, masih ukuran tidak sampai 1 meter lah. Jualnya lalu itu hanya sosis telur. Oh. Nah, itu lalu belum ada minuman atau hanya sosis telur. Iya. aja. Nah, memang begini toh, karena saya juga sih termasuk salah satu penikmat yang langganan lah boleh dibilang di pusat jajanan di Masjid Agung ini. Memang sempat saya lihat kemarin, saya memang tertuju di sini. Ini rame memang sini. Makanya saya berpikir, ini mungkin ada yang beda lah dari menu-menu yang kami sajikan di sini ya, seperti itu. Nah, sekarang begini, ini kan kita ketahui sekarang kan kita masih dalam suasana pandemi Covid ya. Pandemi Covid itu bagaimana sih tanggapan Komio selaku pengusaha muda? Ya mungkin kita flashback ke belakang juga. Kemarin gempa ya, tanggapan Komio gempa kemarin dan ini sekarang kita sambung dengan pandemi Covid gitu. Kalau untuk pengaruh COVID ini pasti semua pelaku usaha ini ekonominya terganggu dengan COVID ini. Nah, cuma kembali lagi dengan kita, bagaimana kita walaupun ini kan ada namanya yang jaga jarak, jadi Protokol kesehatan ya itu, betul protokol kesehatan. Jadi seperti Grab online atau driver online kita manfaatkan. Nah, kita manfaatkan untuk yang kemarin yang sekarang yang dulunya datang kemari, sekarang kita olah pengantaran door to door. Jadi kita layani pengantaran, kita kita sebarkan di media, dari Instagram, pokoknya semua media. Nah, kalau kita buka pelayanan pengantaran selama COVID ini. Nah, cuma alhamdulillah sekarang di Kota Palu sudah mulai normal kembali. Kemarin juga kita diizinkan dari kepolisian untuk buka seperti biasanya. Kalau lalu dari kepolisian itu kita hanya buka sampai jam 7 malam. Dari 4 sore sampai jam 7 malam. Nah, itu ada untuk COVID-nya itu, kalau saya rasa untuk pelaku usaha yang masih terdampak itu saya rasa masih tetap bisa berjualan. Cuma seperti yang Abang bilang tadi, tetap protokol kesehatannya tetap harus terjaga. Itu aja sih, Bang. Ya memang sahabat Mangge, inilah penjelasan yang cukup real dari Tuaka Uki tadi. Nah, sekarang saya mau tanya Tuaka, untuk ini Goodly Street ini apakah sudah ada cabang di tempat lain selain di Masjid Agung sini? Alhamdulillah ini Goodly Street sudah ada beberapa cabang. Yang pertama, yang ini yang paling utama, yang ada di Jalan Jamur, ada di Sungai Manonda, sama di Tondo. Di Tondo sekarang sudah 4 ya? Ya 4. Kita juga ada buka franchise. Franchise ya? Ya, jadi alhamdulillah franchise itu ada beberapa di Morowali, ada di Biromaru, ada di Pasangkayu. Itu franchise dari kita semua itu. Ya berarti sahabat Mangge, teman-teman semua, ketika kalian mungkin
tidak sempat ke sini, ternyata memang cabang dari Goodly Street ini sudah ada tempat di Tondo ya. Iya. Salah satu di Tondo, di Jalan Jamur juga ada. Tadi satu lagi di mana? Sungai Manonda. Di Jalan Sungai Manonda ya, seperti itu. Nah tentunya kalau saya melihat ini memang Anda sangat menginspirasi pemuda-pemuda di Kota Palu ya, makanya saya bilang inilah kalau saya mendengar dari kehidupan awal Komio kah ya, Iya. mohon maaf ini, Iya, iya. yang memang dari seorang penjual ST, tapi inilah yang memotivasi Komio ya. Iya, iya. Akhirnya alhamdulillah ini boleh dibilang besar sekarang, dan sekarang sudah bisa buka cabang kan, seperti itu. Nah Toka, ini kalau untuk ini kita tidak apa-apa kupas sedikit ya. Iya. Untuk keuntungan sendiri kita hitung per satu malamnya itu untuk ini di outlet ini. Kalau Tidak apa-apa toh? Iya, iya, nggak apa-apa. Kalau untuk ini, untuk pemasukan di sini dia sekitar 2 jutaan, Bang. Oh itu bersih. 2 jutaan. Iya bersih kalau lain dari yang di luar, tapi yang paling banyak pemasukannya itu yang bagian sini, yang ini. Karena ini kan jual makanan sama minuman. Sementara cabang lain itu kayak Manonda dengan Jamur dengan ini Tondo hanya jual minuman saja. Nah, jadi kita maksudnya rangkapnya pelan-pelan dulu. Nah, jadi ini kan di sini kan ada sediakan menu makanan, ada menu minuman, Oh, iya. ada snack, sedangkan yang lain itu belum. Tapi kita masih bertahap ke situ juga untuk buat makanan juga di outlet lain. Nah, gitu Bang. Oh berarti memang sahabat Mangga ternyata ini Goodly Street ini bukan hanya menyediakan menu minuman saja, tapi di sini ada juga makanan yang disediakan ya. Iya. Untuk makanan sendiri apa semua itu yang menu-menu yang disediakan di sini? Makanan yang kita sediakan kayak kebab ada. Oh kebab. Burger, ada seperti kentang goreng, ada seperti tahu goreng, ada sostel, jajanan SD juga ada seperti telur gulung. Nah, jadi kita juga melihat kondisi kita yang buka di jalanan, jadi kita harus sediakan makanan atau menu juga yang murah-murah, yang bisa didapat masyarakat Kota Palu gitulah Bang. Tapi memang intinya Toka yang jelas harga di outlet Komio ini pasti tetap terjangkau lah ya kan, Iya. karena memang melihat juga bagaimana kondisi sekarang ya, seperti Iya, itu. betul. Ya sahabat Mangga teman-teman semua, memang ini banyak varian menu yang disediakan di outlet Goodly Street ini ya. Kopi itu banyak varian rasa juga kayaknya yang Komio sediakan di sini ya. Yang sekarang laku-lakunya itu apa yang untuk ini kita dari kopi ini? Kalau es kopi ini Bang yang paling laku seperti es kopi karamel, hazelnut. Kan yang kita tahu ini bicara tentang kopi ini orang tahu ini hanya kopi susu panas. Iya. Ya, bicaranya basicnya panas. Tapi sekarang kita rubah yang jadi yang lebih asik lagi seperti es kopi kan. Es kopi jadi yang paling laku itu untuk menunya kita dari menu kopi itu kayak es kopi karamel, hazelnut sama es kopi keju. Itu yang best seller sekali di sini. Itu yang best seller ya, Iya. itu yang laku ya. Iya. Nah memang sahabat Mangga kebetulan juga kita lihat ini ada proses pembuatan, kayaknya itu ada Iya. pesanan kopi kayaknya itu, yang seperti itu ya. Ya jadi memang Toka memang kopi yang disediakan di sini kalau untuk bahan itunya langsung Komio ambil dari mana nih? Ini kan atau memang hanya kopi seperti kopi-kopi biasa dia? Kalau untuk bahannya ini bahan bakunya seperti kopi, kita masih dari kopi biji asli. Nah, masih Itu kan biasa ada yang kalau biasa kan siapa yang kopi, yang kopi bintang itu yang 5.000. Iya. Oh, bukan seperti itu? bukan seperti itu Bang. Dia itu yang biji. Yang Oh, biji, biji? iya yang masih Berarti yang, fresh. Masih bagus. Iya, yang masih biji. dari Latimojong Toraja anunya. Oh, itu langsung biji kopinya. dipesan dari sana. Iya, dari sana. Berarti kopi Toraja. Iya, ada mixnya kan namanya ini Lato, jadi Latimojong Toraja. Oh, ya ini sahabat Mangga. Berarti memang untuk kopinya saya juga langsung dipesan dari Toraja. Itu tadi Latimojong kan? Iya, Apa tadi kan? Latimojong Toraja. Latimojong Toraja. Nah, jadi memang tidak perlu diragukan pasti kalau soal rasa. Karena memang kalau saya lihat juga di sini, saya tahu kata terbaru ini saya lihat ini botol-botol begini. Ya, saya paling biasa minum kopi yang harga 5.000. Tapi memang kemarin saya sempat rasa kopi punya kopi itu. Sampai di rumah saya mimpi akan kopi. luar biasa memang rasa. Jadi makanya memang saya tertarik bagaimana memang saya mau kupas ini, saya mau tanya-tanya yang pemilik Goodly Street ini. Nah mungkin
sebelum kita tutup ini Toka ya, saya mungkin mau ingin minta ke Komio, coba berikanlah motivasi ke pemuda-pemuda yang ada di Kota Palu ini ketika mau ingin menjalani satu usaha. Artinya prinsip apa yang paling utama harus kita pakai untuk menjalani satu usaha seperti beginilah. Atau mungkin bukan cuma usaha seperti ini ya, bisa jadi mungkin usaha apalah seperti itu. Paling tidak kan ada yang kita tanamkan terlebih dahulu lah ya di hati ketika kita mau menjalani satu usaha, ya ini yang harus kita pakai seperti itu. Kalau dari saya sih untuk memberikan solusi kepada anak muda Kota Palu, yang paling pertama prinsip saya itu yang diterapkan itu kerja keras dan terutama juga jangan malu. Jangan malu ya. Karena kita anak muda seperti saya ini pasti lebih banyak malunya daripada kerja kerasnya. Yang pasti yang kalau kita usaha terus menerus, kalau tentang ujian itu pasti selalu ada. Kalau ada ujian atau kendala pasti ada. Tapi kalau kita hadapi terus menerus, kita juga kerja keras, pasti ada jalannya lah. Ada jalan, pasti semua bisa. Kalau kita mau berusaha, tidak ada yang tidak bisa di dunia. Iya. Yang penting kita mau berusaha, kita mau tekun, kita mau giat, kita semangat. Nah, pasti semuanya bisa dilalui, Bang. Nice. Ya. Luar biasa, ini sangat menginspirasi buat kita anak muda ya, ketika kita mau menjalani satu usaha ya. Yang pertama kerja keras, yang kedua jangan malu ya, seperti itu. Karena sesuatu yang kita mau akan dapatkan itu ya pastinya ada rintangan ya. Ada rintangan yang harus kita lalui seperti itu ya. Ya Toka, mungkin barangkali ini kan Komi tahu kan ini channel Mangge Halido kan. Komi kan sekarang pasti sudah punya banyak pelanggan tetap lah. Mungkin Toka sedikit Komi sampaikan lah pesan ke pelanggan Komio selalu dukung channel ini. Boleh begitu Toka? Oke. Oh ya, mungkin bilang sama pelanggannya Komio tetap selalu dukung channel Mangge Halido. Like sebanyak-banyaknya, subscribe sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya seperti itu. Ini khusus untuk pelanggan dari ini Goodly Street. Boleh? Yep. Halo teman-teman Palu semua. Saya menyampaikan kepada para pelanggan Goodly, pada masyarakat Kota Palu untuk selalu mendukung channelnya Mangge Halido dengan cara subscribe sebanyak-banyak dan like sebanyak-banyaknya juga, share sebanyak-banyaknya juga di media Anda sendiri. Oke, terima kasih banyak ini Komio sudah meluangkan waktu bisa membagi sesama terkhusus untuk anak-anak muda yang ada di Kota Palu sini ya. Tentunya ini bisa menjadi inspirasi. Saya juga kayaknya mulai juga nih tertarik untuk buka usaha. Nanti kalau misalkan saya buka usaha tuh boleh saya minta bantu ya kan kayak begitu. Tapi tidak minta bantu modal ini tidak. Oke sahabat Mangge, mungkin sampai di sini dulu babinsa kali ini, bincang santuy kita bersama Tuaka Uki yang sudah mau berbagi tentang kehidupannya, tentang pengalamannya. Mungkin saya akhiri dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe.